Pak Dira, seiring dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, apalagi kita tahu bahwa ada beberapa wilayah yang tidak terjangkau dengan jaringan pipa gas, tentunya LNG ini menjadi salah satu yang cukup menjadi solusi. Nah, Betul. kita ingin tahu Pak, gambaran secara umum mengenai distribusi kebutuhan gas, terutamanya LNG, saat ini maupun mungkin masa depan, karena kita tahu bahwa pertumbuhan industri ini juga semakin kian pesat. Betul, ya. Terima kasih Mbak Sasa. Jadi memang kebutuhan LNG itu ada peningkatan sangat baik di Indonesia. Dan itu khususnya karena Indonesia adalah negara kepulauan. Dan tidak semua kebutuhan gas itu dapat disalurkan melalui pipa gas. Jadi mengkonversi dari gas alam menjadi LNG itu adalah menjadi suatu solusi logistik yang baik untuk negara kepulauan Indonesia. Jadi karena adanya peningkatan konsumsi dari gas di Indonesia, otomatis kebutuhan dari logistik menjadi meningkat dan ini membutuhkan armada transportasi yang mumpuni untuk bisa mengangkut kebutuhan dari LNG tersebut. Jadi di sini untuk produksi gas tersebut memang rata-rata ada di Indonesia Timur. Sementara kebutuhan gas itu masih belum merata di Indonesia. Kebanyakan masih di Jawa dan Sumatera. Sehingga transportasi pasokan gas yang paling ideal adalah dengan menggunakan logistik perkapalan dan mengkonversi dari gas alam menjadi LNG. Seiring dengan permintaan dan kebutuhan akan LNG yang terus meningkat, kita tahu bahwa GTS ini kan sudah cukup lama ya Pak, berkecimpung di industri bahkan sudah 30 tahun. Nah, tapi apa sih Pak sejauh ini tantangan yang dihadapi? Ya, memang terjadi sedikit perubahan di market dari sistem pendistribusian dari LNG itu sendiri. Di masa lalu mungkin kita sebagai eksportir terbesar LNG, itu justru kita lebih banyak melakukan ekspor. Dan juga untuk logistik itu kita biasanya umumnya menggunakan kontrak jangka panjang. Nah, saat ini memang karena kebutuhan yang sangat meningkat di domestik, pemerintah juga perlu mengalokasikan beberapa dari kargo ekspor itu untuk bisa di switching ke Indonesia. Dan karena keterbatasan tersebut sehingga market menjadi sedikit berubah, yang tadinya jangka panjang akhirnya menjadi jangka pendek. Karena keterbatasan dari alokasi dari LNG itu sendiri, gas itu sendiri. Jadi sekarang difokuskan ke domestik ya Pak ya? Betul, betul, iya. Dan kemudian akhirnya mempengaruhi bagaimana behavior dari market tadi dari kontrak jangka panjang menjadi jangka pendek. Betul. Iya. Oke, kalau dari segi operasional, kemudian regulasi, apakah ada tantangan yang dihadapi Pak? Salah satu memang tadi yang saya sampaikan, jadi memang bagaimana kita sebagai perusahaan yang memang sudah berkecimpung lama di bisnis logistik ini dan biasa menikmati dengan kontrak jangka panjang, kita sekarang harus menyesuaikan adaptasi dengan adanya permintaan yang sifatnya spot. Dan ini memberikan strategi buat kita juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari utilisasi kapal-kapal kita yang sudah ada. Nah, dari sisi operasional, karena memang kita sudah cukup mempunyai pengalaman, memang ini menjadi suatu keunggulan. Artinya kita bisa melaksanakan proses transportasi ini dengan cukup baik. Dari sisi regulasi memang sudah cukup mumpuni. Artinya pemerintah juga mendorong perusahaan logistik untuk bisa lebih aktif lagi di dalam bisnis ini. Cuman mungkin perlu ada juga karena teknologi kapal ini kan selalu terus meningkat ya. Dan dengan adanya aturan dari IMO untuk supaya kita bisa mengupgrade kapal dengan sistem emisi yang lebih rendah emisi karbonnya, itu kita berarti harus memberikan tambahan investasi atau peremajaan daripada kapal-kapal kita sendiri. Oke, sejauh ini armada yang dimiliki oleh GTSI berapa banyak Pak? Saat ini kita mengoperasikan 4 kapal, 3 dalam bentuk kapal carrier dan 1 dalam bentuk FSRU atau Floating Storage Regas Unit. Dan ini apakah ada rencana penambahan di tahun ini? Ya,
tahun lalu kita sudah melakukan akuisisi satu kapal dan rencananya memang di tahun ini kita ada penambahan satu kapal yang mungkin menggunakan teknologi yang lebih modern. Ya. Oke, artinya dengan teknologi yang modern ini, investasi yang mungkin dikeluarkan ini kan akan cukup besar ya Pak ya. Betul. Ini pendanaannya apakah dari internal atau mungkin ada kerjasama Pak? Ya, tentunya kita perlu ada strategi pembiayaan untuk pembelian kapal ini dan kita memang sudah menyusun beberapa strategi untuk pembiayaan untuk pembelian atau akuisisi kapal ini. Ya. Dan kita tahu bahwa mungkin ketika gas diproduksi untuk dibawa oleh kapal ini kan harus melalui beberapa proses ya Pak. Ini sebetulnya mungkin apa sih yang perlu dipahami oleh audiens Pak? Ya, jadi LNG itu adalah proses kita dari gas alam, kemudian itu dicairkan menjadi LNG. Nah, di dalam proses end-to-end-nya setelah LNG itu ditransport, diangkut melalui kapal, itu kemudian akan digaskan kembali. Maka itu perlu proses dari kapal menuju ke FSRU. Di dalam FSRU itulah kita melakukan proses regasifikasi untuk kemudian menjadi gas kembali dan disalurkan melalui pipa menuju ke apakah itu ke pembangkit listrik atau ke industri. Oke. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Lalu apa Pak yang menjadi kelebihan jasa armada yang dimiliki oleh GTSI dibandingkan dengan mungkin kompetitor lainnya? Ya, pertama bisa dibilang GTSI itu adalah satu-satunya perusahaan yang memang fokus untuk logistik LNG. Jadi kita memang fokus dan kita sudah hampir 30 tahun ada di industri ini. Dan satu keunggulan kita adalah kita memiliki ship management yang memang sudah diakui di industri ini, khususnya oleh para pencatur kita maupun dari produsen dari gas itu sendiri. Jadi ini yang mungkin menjadi advantage buat GTSI di dalam industri ini dan juga menjadi entry barrier untuk mungkin pelaku-pelaku usaha yang ingin masuk ke bisnis perkapalan ini memang tidak mudah sebenarnya. Oke.